Surga pertama ini langsung disebutkan oleh Nabi SAW dan amalannya dirinci nanti di Quran. Ya. Kata Nabi, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku dia di surga. Siapa yang mencintaiku akan bersamaku dia di surga. Tingkat nomor 1. Maka kemudian Allah turunkan statement dalam Al-Quran. Yuk kita lihat pelan-pelan. Quran surah ketiga ayat 31. Agak sabar kita ya. 2. Quran surah ke 33 ayat 21. 3. Quran surah ke 59 ayat 7. Terakhir Quran surah ke 75 ayat 22 sampai 23. Ini keindahan tingkat surga yang pertama. Pelan-pelan. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita mulai bahasan yang pertama. Ada orang-orang yang diberikan pilihan memungkinkan bagi dirinya bahkan sekeluarga besar masuk tingkat surga nomor pertama bersanding dengan Rasulullah SAW. Ya. Kata Nabi, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta dengan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Lihat syaratnya, mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, aku pastikan dia akan bersamaku di surga nanti. Ya. Maka turunlah kemudian ayat-ayat Quran. Sekiranya kita ingin mencoba meraih itu, bagaimana caranya? Ya. Quran surah 3 Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pelan-pelan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Kata Nabi, lihat uraiannya, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul," katakan Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha," jika kalian serius mencintai Allah. Saya ulang, jika kalian serius mencintai Allah. Ini indah sekali kalimatnya. Pertama, cinta Allah. Fattabi'uni, maka buktikan cinta itu dengan ikuti aku. Ikuti Nabi. Pelan-pelan. Ikuti Nabi SAW. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Pelan-pelan. Perhatikan sini di hadis tadi, siapa yang mencintai sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga, bersama Nabi SAW di surga. Sekarang lihat ayatnya. Kata Allah, ketika ada seseorang yang menginginkan bersama Nabi di surga, mengikuti Nabi, yang paling menarik, kalimat mengikuti Nabi ini disandingkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kita artikan dari belakang dulu, ya, dari belakang, dari fattabi'uni, artinya ada orang-orang yang dalam hidupnya selalu berkeinginan mengikuti Nabi dalam kehidupannya, maka orang-orang ini bukan hanya ditempatkan oleh Allah bersama Nabi nanti, tapi disebut sebagai orang yang paling serius mencintai Allah. Cinta Anda pada Nabi bukan sekedar menjadikan Anda akan singgah bersama Rasulullah, tinggal di satu tempat, tapi menjadikan Anda pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan. Yuk, apa konsekuensinya? Satu, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saat dia bersama Nabi nanti, maka saking cintanya Allah kepadanya, diberi kesempatan langsung melihat Allah tanpa hijab. Sekarang bisa lihat Allah? Tidak. Tapi nanti ada orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah langsung melihat Allah tanpa hijab, dan mereka bukan Nabi, bukan Rasul.
Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Paling kiri posisinya sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang di akhirat nanti wajahnya berbinar-binar, gembira luar biasa. Ya, dipemancarkan kegembiraan luar biasa. Apa yang terjadi dengan mereka? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka berhasil melihat Tuhannya, Allah, tanpa sekat sedikit pun. Ya, tanpa sekat sedikit pun. Saya mau tanya begini, ada saat kita berkehidupan, misal ya, ada yang selalu memberikan kebutuhan kita. Anda butuh sesuatu, diberikan. Salah, dimaafkan. Dosa, diampuni. Sakit, disembuhkan. Apapun diberikan. Ya, Masya Allah. Tapi Anda tidak pernah bertemu dengannya. Kira-kira ingin tidak berjumpa? Kalau satu kali meminta kita untuk bertemu, mau nggak ketemuan? Tapi kok dalam keseharian tidak terbukti itu. Ketika dipanggil dalam sholat, ya, 5 waktu memanggil kita itu. Kadang-kadang dipanggil misalnya jam 8, ya, maaf, subuhnya jam 4:30, ya, datang kadang-kadang jam 5, datang kadang-kadang setengah 6. Dipanggil zuhurnya 12:08, tadi aja Jumatan 12:08, kadang-kadang datang baru khatib saat naik ke atas mimbar, atau bahkan ada yang datang saat sholat baru akan ditunaikan. Ya, katanya ada kerinduan. Orang rindu itu bahkan seharusnya sebelum dipanggil sudah datang. Ya. Ada yang menarik nanti di Quran, tingkat keimanan dibagi 3 bagian, tingkat kerinduan dibagi 3 bagian. Ya. Jadi ada orang-orang yang saking rindunya sebelum dipanggil dia sudah datang. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ya. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Ya. Perhatikan, ada orang-orang yang ingat kepada Allah saat dipanggil saja. Misal adzan subuh 4:36 misal saja. Allah ingatkan dia lewat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dipanggil dia baru ingat. Ya, dipanggil ingat. Maka orang seperti ini akan diingat oleh Allah saat dia memanggilnya saja. Saya ulang ya, dipanggil oleh Allah dia ingat. Ya, maka orang seperti ini hanya akan diingat oleh Allah saat dia memanggilnya saja. Jadi kalau dia berdoa meminta kepada Allah, Allah baru ingat, karena kebiasaannya saat dipanggil dia baru ingat. Ada orang-orang yang dipanggil jam 4:36, Masya Allah, dia jam 3 sudah bangun, dia ingat, dia sholat, dia berzikir padahal belum dipanggil. Maka orang seperti ini Allah akan mengingatnya bahkan sebelum dia memanggilnya. Allah akan memberikan kebutuhannya sebelum dia memintanya. Yang berbahaya, dipanggil 4:36 baru ingat jam 6:34. Ini pun belum mau sholat, maka sulit bagi Allah untuk mengingatnya. Nah, ada orang-orang yang saking rindunya dengan Allah, dia bangun, dia tunggangi, dia kerjakan amalannya di akhirat, bukan sekedar berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi pertama kali memasuki surganya diperkenankan langsung melihat Allah tanpa sekat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang-orang yang luar biasa wajahnya gembira karena mampu melihat Tuhan yang dirindukannya, berusaha keras saat di dunia tanpa hijab dia. Nah, sekarang kalau Anda punya keinginan masuk surga bersama Nabi dan dicintai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Qur'annya kan ikuti Nabi. Bagaimana cara mengikutinya? Apakah ikut salatnya saja? Salatnya sesuai dengan Nabi, tapi lisannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Puasanya seperti sifat puasa Nabi, tapi perilakunya tidak seperti perilaku Nabi. Sekarang kita akan bertanya, bagaimana caranya supaya kami sekeluarga bisa masuk surga tingkat pertama ini, berjumpa dengan Nabi, melihat Allah tanpa sekat? Apa amalannya ya Allah? Kita tanya Quran dulu. Dijawab di Quran surah ke-59 ayat 7 itu. Lihat pelan-pelan. Kita runtutkan dulu ya. Mohon maaf kalau saya sedikit cepat, karena waktunya agak mepet ke Isya. Nanti saya lambatkan lagi ritmenya ya. Quran surah 59 Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lihat rumusnya. Kata Al-Quran,
Kalau ada orang yang ingin masuk surga tingkat pertama, bersanding dengan Nabi, melihat Allah tanpa hijab, maka syaratnya ikuti Nabi. Kita bertanya lagi, apa yang diikuti dari Nabi? Kata Quran, ma. Insyaallah. Ma itu ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Ya, kata yang menunjukkan pada satu keadaan tapi sifatnya luas, tanpa batas. Lawannya man. Man. Kalau Anda temukan di Quran kalimat man itu menunjuk pada orang tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, siapapun itu man. Tapi kalau disebutkan ma itu menunjuk pada keadaan atau benda yang tanpa batas. Ya, apapun itu. Diseakan-akan Quran mengatakan wa ma atakumur rasulu, dan segala keadaan yang melekat pada Nabi dituntunkan pada kita, itu yang diikuti. Ya. Ini bukan cuma salatnya saja, bukan cuma puasanya, bukan cuma baca Qurannya, tapi segala yang melekat pada Nabi dibawa dituntunkan kepada kita, itu yang diikuti. Dan segala yang dilarang oleh Nabi ditampilkan pada kita, itu yang dijauhi. Masya Allah. Sekarang kita bertanya, terakhir bagian yang pertama ini, kalau kita bertanya, ya Allah, kalau segala yang dibawa Nabi kemudian dituntunkan kita ikuti, segala yang dilarang kemudian kita jauhi, itu masih luas. Ada nggak yang lebih spesial, spesifik kepada kami? Seperti apa tuh yang dilarang, seperti apa yang dituntun? Ya. Maka di ayat terakhir Quran surah 33 ayat 21. Di sini saya berhenti dulu. Yuk kita urutkan pelan-pelan. Sekeluarga ingin masuk surga, pilihan pertama bersama Nabi dan dicintai oleh Allah. Selain bisa tinggal dengan Nabi, bisa melihat Allah tanpa hijab. Caranya ikuti segala yang dibawa oleh Nabi. Kita bertanya, apa saja yang diikuti itu? Dijawab di Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Mari kita lihat turunannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya tulis dulu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lihat di Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul, yang disebutkan rasul, ya. Dan segala yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul, ya. Kita bertanya, ya Allah, apa saja yang harus kami ikuti dari segala yang dibawa oleh Nabi itu? Ya. Maka dijawab di ayat yang lain, Rasul disebutkan lagi, laqad kana lakum, kamu tidak perlu bingung untuk menentukan. Kami sudah jadikan semua yang melekat pada kehidupan Rasulullah SAW ada keteladanan yang baik untuk kalian ikuti. Uswatun hasanah. Saya minta fokus ke sini. Ya. Di mushaf disebutnya apa? Dibacanya apa? Pelan-pelan, dibacanya apa ini? Saya naikkan ke atas. Ya. Saya agak lambatkan ritmenya. Baca. Tahu dari mana uswah? Kalau Anda main ke sebagian negara di Timur Tengah, mereka bacanya iswah. Baik. Riwayat Warash Qalun bacanya iswah. Di Libya dibaca iswah. Di Maroko iswah. Aljazair, ya, daerah-daerah Afrika Utara bacanya iswah. Jadi yang betul iswah atau uswah? Ini mumpung bagian pertama di sini ya, kita bikin perjanjian. Kalau tidak tahu kita katakan wallahu alam, ya. Baik. Malaikat ditanya, mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu alam. Ini ada orang, bukan malaikat, bukan sahabat, ditanya tahu semua. Baik. Yang betul uswah atau iswah? Allah alam. Baik. Bisa dibaca uswah, itu mengambil riwayat Hafiz dari Asim, uswah begini. Bisa dibaca iswah, riwayat Qalun atau Warash dari Nafi', iswah. Sekarang perhatikan, kalau uswah harakatnya di atas atau di bawah? Di atas. Kalau atas itu tinggi atau rendah? Tinggi. Dalam bahasa Arab disebut rafa'. Kalau di bawah, rendah atau tinggi? Kecil atau besar?
kecil. Dalam bahasa Arab, rendah disebut dengan khafad, kecil, kasrah. Ya. Kasrah itu yang kecil-kecil, yang terpecah jadi kecil-kecil, rendah. Perhatikan, inilah hikmahnya kenapa ayat ini, kalimat ini bisa dibaca dengan dua riwayat untuk menunjukkan pada kita, kalau Anda ingin teladani Nabi, Anda bebas meneladaninya dari yang paling kecil, yang paling sederhana sampai tingkat tinggi yang belum tentu bisa kita ikuti. Yang melekat pada Nabi itu jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya aja bisa diteladan. Ya. Bangun tidurnya Nabi, senyumnya Nabi, jalannya Nabi, cara minumnya Nabi, cara makannya Nabi, cara berpalingnya Nabi, dari yang kecil-kecil saja itu sudah bisa jadi teladan. Seakan-akan Quran ingin katakan seluruh kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi terbentang bagi kita yang sangat luas semampu kita untuk meneladaninya. Ya, jadi jangan pisahkan keteladanan pada Nabi, mengambil yang khusus-khusus saja, yang lain tidak. Ya. Jadi kalau Anda ingin mencoba punya harapan bersama Rasulullah di surga nanti satu tempat, maka mulai sekarang coba keluarkan tuntunan kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali.